Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Dinia Eka Rahmayanti, calon guru penggerak angkatan 5. Kali ini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual yang ada pada modul 1.2. Tugas ini yaitu membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Jadi nanti aktivitas apa nih yang kita rutin lakukan ketika kita jadi guru penggerak. Nah, sebagai calon guru penggerak, saya tentunya berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai guru penggerak dan menjalankan peran sebagai guru penggerak di masa depan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun nilai dasar yang harus dimiliki guru penggerak, yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Lalu, aktivitas yang menjadi rutinitas saya setelah 3 tahun sebagai guru penggerak nanti yaitu rutinitas kegiatan setiap akhir semester. Saya mengadakan kegiatan pameran hasil karya murid di kelas saya di setiap akhir semester. Pameran tersebut itu bisa dikunjungi oleh murid kelas lain, guru, dan orang tua murid tentunya. Nah, pameran hasil karya ini merupakan hasil penerapan dari nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya, yaitu yang pertama, berpihak pada murid. Kegiatan tersebut sebagai wujud kegiatan yang bermakna bagi murid. Saya membantu dan membimbing murid untuk menghasilkan karya sesuai dengan kreativitas mereka. Saya juga memanfaatkan lingkungan sebagai pendukung pembelajaran untuk murid. Kemudian, mandiri. Saya mempelajari dan mencari cara supaya kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan lancar dan menarik. Nilai yang berikutnya yaitu kolaboratif. Saya bekerja sama dengan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya untuk juga menampilkan hasil karya murid di kelas saya ketika pelajaran mereka. Nah, saya juga berdiskusi dengan teman sejawat tentang kendala yang saya hadapi ketika pelaksanaan kegiatan tersebut. Saya juga bekerja sama dengan kelas lain untuk menyampaikan kegiatan pameran kelas ke murid-murid kelas lain untuk menyaksikannya. Selain itu, saya juga bekerja sama dengan orang tua siswa dalam mengatur kelancaran pameran tersebut. Kemudian nilai inovatif. Saya membuat display baru dan rangkaian kegiatan yang menarik di setiap pameran. Saya selalu menampilkan hal baru di setiap pameran. Jadi antara pameran semester 1 dan pameran semester 2 itu mempunyai konsep yang berbeda. Saya juga membimbing anak untuk membuat sebuah karya sesuai dengan tema yang ada, namun dengan teknik atau bentuk yang berbeda. Jadi lebih variasi, sehingga meskipun pameran dilakukan setiap tahun, maka hasilnya pun tentu berbeda, tidak monoton. Dan nilai reflektif. Pelaksanaan pameran hasil karya di setiap semester itu merupakan hasil refleksi dari pameran sebelumnya. Saya mencatat peristiwa yang terjadi saat pameran, saya juga mencatat suasana saat pameran berdasarkan pengamatan saya. Saya juga meminta siswa untuk menuliskan refleksi mereka. Saya juga meminta pengunjung pameran untuk menuliskan apresiasi, kritik, dan sarannya. Nah, saya gunakan hasil refleksi itu untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pameran yang berikutnya. Aktivitas harian lainnya yang mencerminkan nilai-nilai guru penggerak dalam keseharian saya akan saya paparkan pada slide berikutnya. Kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid. Nah, dari semua kegiatan yang saya tuliskan ini itu merupakan keputusan yang didasarkan oleh semangat memberdayakan diri dan memanfaatkan aset untuk menyediakan suasana dan proses belajar yang positif dan berkualitas untuk murid, yang tujuan akhirnya akan menghasilkan profil pelajar Pancasila pada diri murid. Nilai berikutnya adalah mandiri. Mandiri ini kita harus belajar sepanjang hayat tanpa disuruh. Tentunya kita harus mengupgrade kemampuan kita, menyesuaikan diri kita dengan kodrat zamannya, dengan mengikuti pelatihan, membaca buku, sharing dengan komunitas, maupun dengan mengikuti berbagai kegiatan yang bisa menginspirasi kita. Secara mandiri tentunya, secara tanpa disuruh. Berikutnya, nilai kolaboratif.
Nah, pada kegiatan yang mencerminkan kolaboratif ini, tentunya kita dituntut untuk membangun daya sanding untuk kepentingan pembelajaran murid. Jadi kita harus bersifat terbuka terhadap kritik maupun saran yang diberikan oleh teman sejawat mungkin, kepala sekolah, orang tua siswa, kelompok kerja guru, praktisi, maupun masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Semua demi untuk kepentingan murid. Reflektif, memaknai pengalaman yang terjadi. Reflektif ini aktivitas yang saya lakukan yaitu dengan membuat catatan dari setelah terjadinya satu kegiatan. Jadi kendala apa yang saya alami, kemudian solusinya bagaimana, kemudian apa yang saya rasakan, semua akan saya dokumentasikan di setiap kegiatan yang saya lakukan. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu ada refleksinya. Bukan hanya saya yang melakukan refleksi, tapi murid juga saya akan bimbing untuk melakukan refleksi. Inovatif, dengan memunculkan ide baru untuk pelaksanaan pembelajaran atau membuat satu kegiatan sesuai dengan tuntutan zaman. Misalnya dengan menggunakan media sosial untuk penyampaian pembelajaran supaya lebih mengena ke anak. Kemudian selain itu saya juga bisa mengambil atau meniru, modifikasi, mengembangkan apa yang sudah ada, lalu saya sesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah saya. Contohnya nih, saya manfaatkan kertas-kertas bekas untuk membuat sebuah patung. Itu merupakan suatu inovasi untuk mengurangi sampah. Oke, itu saja pemaparan dari tugas 1.2A6 saya, demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam semangat, cinta, sehat, dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.